Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata modul 3.3. Saya Ana Isprianti, calon guru penggerak angkatan 9. Fasilitator saya yaitu Ibu Sri Lisna Nur dan pengajar praktik saya Ibu Nuni Rukiatus Solihah. Program atau kegiatan yang akan saya laksanakan adalah pementasan kabaret. Pementasan kabaret ini adalah kolaborasi antar mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, Bahasa Inggris, PKN, dan PABK. Dasar filosofi yang digunakan dalam program atau kegiatan ini yaitu dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang berisikan pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam program atau kegiatan ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu yang pertama, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang ketiga, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan rapor pendidikan SMK Negeri 7 Bandung, kemampuan literasi sudah mencapai nilai baik, 100% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Ada 2 subindikator yang perlu ditingkatkan yaitu kompetensi membaca teks sastra dan kompetensi membaca teks informasi. Walaupun sudah bernilai baik, namun ada subindikator lainnya yang perlu ditingkatkan yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Ada 3 poin yaitu metode pembelajaran, manajemen kelas, dan dukungan psikologis. Selain itu, di rapor pendidikan, nilai karakter walaupun sudah naik namun masih banyak yang harus diperbaiki. Subindikator yang harus diperbaiki yaitu kreativitas, kemandirian, nalar kritis, kebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta gotong royong. Walaupun sudah mendapatkan hasil yang baik, namun ada baiknya jika kita berusaha meningkatkan lebih tinggi lagi poin atau skor yang sudah diperoleh di tahun 2023. Berdasarkan rapor pendidikan tersebut, ada 2 poin yang harus diperhatikan yaitu tentang kemampuan literasi dan karakter murid. Untuk kemampuan literasi secara umum sangat meningkat, namun ada beberapa subindikator yang masih harus ditingkatkan. Begitu juga dengan karakter murid. Ada beberapa subindikator yang harus ditingkatkan berdasarkan rapor pendidikan tersebut, langkah-langkah atau tahapan baja dilaksanakan. Prakarsa perubahan yang telah saya susun berkaitan dengan hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan. Di tahap yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, waktu yang saya perlukan 2 hari dan penanggung jawab adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi dan apresiasi murid terhadap karya sastra? Bagaimana meningkatkan karakter murid dan menguatkan interaksi sosial murid antar teman satu kelas, antar kelas, dan seluruh warga sekolah secara positif, arif, dan bijaksana?
Apa tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut? Hal yang akan saya lakukan adalah diskusi bersama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum mengenai kegiatan literasi dan apresiasi karya sastra yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dan apresiasi murid serta mengembangkan karakter. Lalu, saya membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi murid dan mengembangkan karakter murid. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaannya. Yang pertama, saya diskusi dengan kepala sekolah mengenai hasil rapor pendidikan dan apa yang akan saya lakukan. Saya juga bertanya pendapatnya kepada kepala sekolah, juga kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Saya berdiskusi dengan keduanya untuk mendapatkan pencerahan untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Bagaimana rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Saya juga melakukan dialog atau diskusi dengan perwakilan murid untuk membicarakan tentang ide kegiatan literasi dan apresiasi karya sastra yang dapat mengembangkan karakter serta menguatkan interaksi sosial. Ini adalah dokumentasi ketika saya mencoba menggali pendapat mereka dan mencoba meminta mereka untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi dan apresiasi karya sastra. Yang berikutnya adalah peristiwa. Tahap ini adalah tahap awal dari rangkaian tahapan Bagja yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Pada tahap buat pertanyaan utama, CGP atau saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tentang hal ini. Selain untuk mendapatkan izin, juga mendapatkan masukan tentang langkah selanjutnya yang sebaiknya dilaksanakan oleh saya sebagai calon guru penggerak. Saya juga mengawali Bagja dengan berdialog dengan perwakilan murid. Perasaan saya di tahapan ini, saya merasa semangat berdiskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan perwakilan murid. Saya juga merasa senang karena melalui proses diskusi ini, banyak hal yang didapatkan oleh saya, terutama untuk menentukan langkah selanjutnya. Apa pembelajaran yang saya dapatkan? Pada saat proses diskusi, kepemimpinan dalam diri kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sudah terlihat dan sangat membantu saya dalam menentukan langkah selanjutnya. Kebijakan pimpinan yang disampaikan sangat sesuai dengan filosofi kurikulum merdeka. Pimpinan menyarankan kegiatan yang dilaksanakan haruslah berpihak pada murid dan meningkatkan student agency atau kepemimpinan pada murid. Saya sebagai calon guru penggerak juga menggali banyak hal ketika berdialog dengan perwakilan murid, sehingga banyak hal yang saya dapatkan dari proses diskusi atau dialog tersebut. Lalu penerapan ke depannya, yang akan saya lakukan adalah saya akan menentukan langkah selanjutnya pada tahap ambil pelajaran. Dalam sebuah kegiatan, menurut saya sangatlah diperlukan komunikasi dengan atasan dan juga dengan unit atau bidang yang terkait dalam program atau kegiatan yang kita rencanakan. Dalam hal ini, di kegiatan saya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan kita ini memperoleh dukungan dari pimpinan dan selaras dengan program sekolah. Tahap yang kedua di alur Bagja adalah ambil pelajaran. Waktu yang diperlukan 3 hari, penanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak dan juga guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi di tahap ini saya sudah dibantu dengan rekan sejawat sesama guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di tahap ini, pertanyaan yang bisa diajukan adalah aktivitas apa yang menurut murid menarik untuk meningkatkan kemampuan literasi dan apresiasi karya sastra?
Kegiatan apa yang dapat meningkatkan interaksi murid dengan teman satu kelas, antar kelas maupun adik kelasnya? Yang ketiga, kegiatan sekolah apa yang dapat menguatkan interaksi antar teman sekelas, antar kelas dan adik kelas? Dan kebijakan sekolah yang mana yang mendukung peningkatan kemampuan literasi dan apresiasi karya sastra? Lalu tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, saya melaksanakan survei minat baca murid dalam karya sastra. Yang kedua, saya berdialog atau berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai kegiatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi dan apresiasi murid terhadap karya sastra yang menguatkan interaksi sosial murid. Ini adalah dokumentasi ketika saya berdiskusi dengan rekan sejawat guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari hasil diskusi, kami berencana untuk melibatkan lebih banyak siswa, mendapatkan suara lebih banyak dari siswa dan memberikan pilihan-pilihan kepada mereka sehingga siswa itu merasa memiliki kegiatan tersebut. Guru mata pelajaran berdiskusi dengan seluruh kelas pada saat jadwal pembelajaran untuk membicarakan tentang kegiatan yang menarik dalam literasi dan apresiasi sastra yang juga dapat meningkatkan interaksi sosial. Ini adalah dokumentasi ketika pelaksanaan dialog atau diskusi guru dengan seluruh kelas. Di sini terlihat siswa yang berdiri itu sedang memberikan pendapat-pendapatnya mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahap ini adalah tahap lanjutan dari tahap pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Pada bagian ini, saya sebagai calon guru penggerak melibatkan rekan sejawat guru Bahasa Indonesia sejumlah 5 orang untuk pelaksanaan langkah kedua ini. Seluruh guru Bahasa Indonesia mendiskusikan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan seluruh murid yang diajar untuk mendapatkan hasil diskusi yang lebih akurat dan sesuai dengan suara dan pilihan murid. Pada tahapan ini, saya merasa optimis bahwa langkah ini adalah langkah terbaik yang sudah saya lakukan. Dengan pelibatan rekan sejawat guru Bahasa Indonesia dan murid, saya merasa lebih tertarik lagi untuk melanjutkan ke tahap baca selanjutnya. Dukungan dari rekan sejawat serta ketertarikan murid dalam diskusi menambah semangat saya dalam merencanakan program. Pada tahap ambil pelajaran ini, banyak hal yang bisa dijadikan pembelajaran. Dengan melibatkan rekan sejawat, maka akan lebih banyak ide yang muncul, begitu juga ketika kita mau mendengarkan suara murid. Selain menumbuhkan rasa kepemimpinan dalam diri murid, murid juga dapat memberikan masukan yang sangat bagus untuk keberhasilan suatu program di sekolah. Setelah melalui tahapan ambil pelajaran, ditetapkanlah jenis kegiatan apa yang akan dilaksanakan bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan literasi dalam bidang sastra, mengembangkan karakter murid, dan meningkatkan interaksi sosial baik antar teman sekelas, antar kelas, dan dengan adik kelas. Keterlibatan rekan sejawat sangat diperlukan dalam setiap program atau kegiatan yang kita rencanakan. Karena salah satu faktor keberhasilan suatu program adalah dukungan dari rekan sejawat. Begitu juga dengan suara murid. Dalam setiap program atau kegiatan, hendaknya selalu meminta pendapat murid agar program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat berpihak pada murid dan bermakna untuk murid. Demikianlah yang bisa saya jelaskan di aksi nyata modul 3.3 ini. Semoga penjelasan saya sesuai dengan yang diharapkan dan bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.